Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwit Kurniati dengan NIM 2210110933. Di sini saya akan menjawab hasil UTS Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampun Adi Mursalin. Pertanyaan yang pertama adalah apa definisi dari komunikasi verbal dan nonverbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda, tindakan. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana komunikasi nonverbal dapat mendukung atau mengontradiksi komunikasi verbal? Jawabannya, komunikasi nonverbal akan mempengaruhi begitu banyak keterampilan komunikasi kita. Komunikasi ini dapat mendukung atau bahkan dapat menghancurkan niat yang sebenarnya ingin kita ungkapkan. Terjadi 5 fungsi komunikasi nonverbal yang membantu si pengirim dan penerima pesan dalam memahami informasi atau ungkapan. Pertanyaan yang ketiga adalah apa saja jenis-jenis dari komunikasi nonverbal? Jawabannya, komunikasi nonverbal terdiri dari beberapa jenis antara lain gerakan tubuh, mimik wajah, gerakan mata, komunikasi ruang, sentuhan, parabahasa, dan komunikasi waktu. Pertanyaan yang keempat adalah dalam konteks profesional, elemen komunikasi verbal dan nonverbal manakah yang paling berpengaruh? Jawabannya, yaitu komunikasi nonverbal dianggap sangat penting dikarenakan sifat yang lebih jujur dibandingkan pengungkapan kata-kata atau bahasa komunikasi. Yang kelima, bagaimana seseorang dapat memperbaiki keterampilan komunikasi verbalnya? Yaitu cara mengasah kemampuan komunikasi verbal. Persiapkan kata-kata sebelumnya melalui percakapan. Bicaralah dengan jelas, perhatikan intonasi suara, berbicara dengan percaya diri, perhatikan lawan bicara. Pertanyaan yang keenam, apa saja tantangan yang biasanya dihadapi dalam komunikasi nonverbal lintas budaya? Yaitu yang pertama perbedaan bahasa dan kosakata, yang kedua perbedaan norma dan nilai budaya, yang ketiga perbedaan gaya komunikasi nonverbal, keempat stereotipe dan prasangka. Pertanyaan yang ketujuh adalah bagaimana peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam negosiasi bisnis? Ya, jawabannya adalah proses negosiasi seperti dengan tersenyum, memperkenalkan diri duluan, memberikan kotak mata, postur badan terbuka, menjabat tangan dengan mantap, menjadikan pendengar yang baik, dan hal lainnya. Pertanyaan yang kedelapan, bisakah komunikasi nonverbal digunakan untuk mendeteksi kebohongan atau ketidakjujuran? Jika iya, bagaimana? Jawabannya, melakukan kebohongan dalam berbagai lingkungan maupun situasi dapat menimbulkan banyak sekali masalah, terlebih ketika ingin mencapai hasil kerja yang baik. Kita tentunya harus memiliki tim kerja yang tidak toksik dan bisa dipercaya. Namun, tidak dapat dipungkiri bila dalam lingkungan pekerjaan kita mungkin akan menemui kolega, klien, calon karyawan, atau batas yang kerap kali berbohong. Pertanyaan yang kesembilan, dalam komunikasi interpersonal, bagaimana komunikasi nonverbal mempengaruhi kesan pertama? Yaitu komunikasi nonverbal dapat diwujudkan sebagai sikap bicara, pandangan mata, cara tersenyum, ekspresi wajah, penampilan, dan bahasa tubuh yang lain. Melalui komunikasi nonverbal, pelanggan akan merasakan secara langsung bagaimana pemberi layanan dalam memperlakukan mereka. Kemudian di bagian B, soal bagian B berkenaan dengan kasus komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, kasus pertama, wawancara kerja. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kegugupan dalam situasi wawancara kerja agar bahasa tubuh lebih mencerminkan kepercayaan diri? Jawabannya, persiapkan diri dan materi dengan matang. Dilansirkan dari InBanker,
Cara pertama yang harus kamu lakukan dalam mengatasi grogi saat interview adalah untuk mencari tahu segala hal tentang perusahaan tempat kamu melamar. Pertanyaan yang kedua, sejauh mana pengaruh komunikasi nonverbal terhadap keputusan perekrut dalam menilai seseorang kandidat? Yaitu pertanyaannya, jangan lupa berlatih. Rasa gugup saat interview bisa jadi disebabkan karena kamu belum pernah latihan sama sekali. Akan terkenan angku bahwa hanya dengan mempersiapkan saja kamu sudah puas. Jangan lupa untuk tetap berlatih dan mengatasi grogi saat interview. Kemudian masuk ke kasus kedua, presentasi produk. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pentingnya memelihara kosakata yang tepat dalam komunikasi verbal saat mempresentasikan suatu produk? Jawabannya, cara pertama untuk meningkatkan komunikasi verbal adalah dengan selalu mempersiapkan kata-kata sebelum memulai percakapan. Misalnya, kamu memilih teman kerja yang sedang murah. Kemudian kamu ingin ngobrol dengannya dan berharap ia akan kembali semangat. Supaya upayamu menghibur dia berhasil, sebaiknya mempersiapkan kata-kata yang tepat. Jangan sampai kamu malah mengucapkan hal-hal yang malah menyakiti hatinya. Pertanyaan yang kedua, bisakah komunikasi nonverbal yang efektif mengimbangi kelemahan dalam komunikasi verbal? Berikan contohnya. Komunikasi verbal dan nonverbal pada hakikatnya saling terkait dan saling melengkapi. Dalam komunikasi langsung, kita terus-menerus mengirimkan pesan pada lawan bicara kita. Komunikasi nonverbal sering terjadi secara otomatis dan tanpa kita kontrol. Contohnya, ketika kita marah atau senang, kita cenderung berbicara dengan lebih keras atau cepat. Hal ini terjadi karena kita mengalami perubahan emosi. Komunikasi verbal juga melengkapi komunikasi verbal kita. Kemudian masuk ke kasus ketiga, pertemuan tim. Pertanyaan pertama adalah, apa dampak perilaku nonverbal pemimpin tim terhadap moral dan motivasi anggota tim? Yaitu dampak melihat jam tangan ataupun untuk berulang kali dapat disimpulkan bahwa pemimpin tidak menghargai kontrak anggota tim. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, bagaimana seseorang pemimpin dapat memastikan bahwa komunikasi nonverbalnya selaras dengan pesan verbal yang ingin disampaikan? Jawabannya, kepemimpinan yang efektif memerlukan lebih dari sekadar kata-kata yang bijak atau keputusan yang tepat. Di balik setiap pemimpin ditemukan terhadap pemahaman yang mendalam tentang pentingnya komunikasi nonverbal dalam mempengaruhi, menginspirasi, dan memandu tim. Gestur, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah adalah alat penting yang digunakan oleh pemimpin untuk menyampaikan pesan mereka dengan kuat dan autentik. Selanjutnya, kasus keempat, diskusi kelas. Pertanyaan pertama, bagaimana mahasiswa tersebut bisa meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbalnya untuk mendukung poin-poin yang disampaikan secara verbal? Yaitu perhatikan baik-baik apa yang dikatakan orang tersebut, benar-benar mendengarnya apa yang orang itu katakan. Sangat penting untuk menjadi pendengar yang membantu. Saat Anda membalas akan sangat membantu jika Anda kembali sebagai dari apa yang mereka katakan kepada Anda menggunakan bahasa yang sama. Perhatikan terhadap detail. Ini menunjukkan bahwa Anda peduli. Yang terakhir, pertanyaan yang kedua, dalam konteks akademis, mana yang lebih berpengaruh, komunikasi verbal dan nonverbal, dan mengapa? Komunikasi verbal dan nonverbal pada hakikatnya saling terkait dan saling melengkapi. Dalam komunikasi berlangsung, kita terus-menerus mengirimkan pesan pada lawan bicara kita. Komunikasi nonverbal sering terjadi secara otomatis dan tanpa kita kontrol. Contoh, ketika kita marah atau senang, kita cenderung berbicara dengan lebih keras dan cepat.
Hal ini terjadi karena kita mengalami perubahan emosi. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.